mempertahankan kemerdekaan, seperti yang Ibu akan bagi teks ini kepada kalian. Nanti kamu baca. Nah, bangsa Indonesia ini seharusnya sudah merdeka. Tanggal berapa Indonesia merdeka, anak-anak? Ada yang tahu kok? Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Iya, seharusnya Indonesia, bangsa kita Indonesia ini sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun kenyataannya bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa apa? Bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Inggris. Jadi bangsa Inggris atau datang menjajah bangsa Indonesia, datang menjajah bangsa Indonesia. Begitu. Jadi yang seharusnya bangsa Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun setelah beberapa bulan Indonesia dijajah lagi oleh bangsa-bangsa lain, yaitu di situ bangsa Inggris. Jadi bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan-gangguan bangsa asing. Mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1950 terjadi banyak pertempuran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beberapa pertempuran itu seperti yang ada dalam teks yang Ibu sudah bagi tadi. Yaitu yang pertama itu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini anak-anak terjadi dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Kira-kira bulan itu kita sudah merdeka atau belum? Sudah ya? Sudah, karena kita kan merdeka tanggal 17 Agustus. Kita sudah merdeka. Namun pertempuran Surabaya itu terjadi setelah 2 bulan, berarti di bulan Oktober. Pertempuran Surabaya itu terjadi mulai dari tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Ada pertempuran antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Nah, pasukan Inggris itu kira-kira mereka menang atau kalah saat pertempuran di Surabaya itu? Kalah. Pasukan Inggris kalah dan dipukul mundur. Bahkan pemimpin dari pasukan Inggris yang namanya ada di situ, namanya siapa? Brigadir Jenderal Malabi tewas dalam pertempuran Surabaya. Jadi pemimpin pasukan Inggris itu tewas dari pemuda dan pejuang Indonesia. Nah, pada tanggal 9 November 1945, Inggris mulai mengeluarkan ultimatum yang berisi tentang seruan untuk menyuruh pemuda Indonesia dan rakyat Indonesia saat itu untuk menyerahkan senjata dan menyerahkan kepada pasukan Inggris, melapor dan mengangkat tangan, seolah-olah kita dipaksa untuk menyerah kepada pasukan Inggris. Namun ultimatum itu ditolak oleh pejuang Indonesia. Jadi pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat, yang sangat besar
di pusat kota Surabaya. Dan pada tanggal 10 November itu juga anak-anak dikenal sebagai hari bersejarah untuk bangsa Indonesia, yaitu hari apa tanggal 10 November? Hari pahlawan. Jadi pada tanggal 10 November itu pasukan Inggris menggempur Surabaya, mulai menyerang dari darat, laut, udara. Mereka mulai menyerang, tapi pada akhirnya tetap mereka Nah, yang kedua, upaya-upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Indonesia merdeka itu, yang pertama tadi pertempuran Surabaya, yang kedua pertempuran Ambarawa. Apa? Pertempuran Ambarawa. Itu terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Itu terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Jadi, bangsa Indonesia tidak tinggal diam, anak-anak. Tetap berjuang di dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih oleh pejuang terdahulu. Begitu. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira apa yang kami simpulkan dari bacaan atau dari teks yang Ibu sudah bagi itu? Bagaimana upaya bangsa Indonesia tadi? Mereka dengan gigih berani tetap mempertahankan apa? Kemerdekaan kelompok satu ya. Kelompok satu, ketua kelompok membacakan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Nanti teman yang lain dari kelompok lain mendengar hasil pekerjaan dari teman kelompok satu. Dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi. Baca soal dulu. Baca soalnya. 1. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Maladi. Benar apa salah kelompok 2? Jawaban dari teman kelompok 1 itu benar apa salah? Benar. Lanjut. Tepuk tangan. Kelompok 2. Siapakah nama pemimpin pasukan Inggris yang mati terbunuh saat pertempuran Surabaya? Brigadir Jenderal Maladi. Kelompok 2, benar atau salah? Ya. 3. Tulislah isi ultimatum yang dikeluarkan oleh pasukan Inggris pada tanggal 9 November 1945. Ultimatum yang berisi semua pemimpin dan orang Indonesia yang bersenjata harus melaporkan dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan hartanya. Halo, benar. Kalau tidak ya. Benar atau salah? Benar. 4. Peristiwa 10 November diperingati sebagai hari peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan. Diperingati sebagai hari pahlawan nomor 4. Benar atau salah? Pada tanggal 8 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945.
kamu perhatikan di sini, karena di kita punya sekolah tidak ada listrik, maka kita pakai media pembelajaran apa adanya. Iya. Nah, coba kamu perhatikan di sini ada gambar hewan yang kamu pernah lihat gambar hewan ini atau hewan-hewan yang ada di gambar ini kamu pernah melihat atau belum? Nah, pernah. Kalau begitu kamu sebutkan dulu. Ini gambar apa ini? Hewan apa ini? Ayam apa dulu ini? Ayam apa ini? Ayam jantan, ayam jago. Terus ini? Bebek. Ini? Kalau ini? Nah, ini sekelompok kecil hewan yang kita temui yang ada di tempat hidup mereka, dan hewan ini memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus itu disebut juga dengan keunikan dan keistimewaan yang ada dalam hewan itu dan tidak ada pada diri hewan yang lain. Itu yang disebut dengan ciri-ciri khusus. Nah, kita mulai dengan bebek. Bebek biasanya hidup di mana? Di air. Selakus pada paruhnya yang berbentuk sudut. Terus yang ciri-ciri yang berikut dari bebek lagi ada yang tahu kok? Bulunya memiliki memiliki minyak pada sekujur bulunya. Supaya apa? Supaya ketika dia berada di dalam air, dia tidak mudah tenggelam. Nah, terus kita masuk ke hewan yang berikut, ikan. Nah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita saat siang hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf kalau pada kesempatan ini ada kata yang Ibu ucap yang tidak berkenan atau yang membuat anak-anak sakit hati dan kecewa. Nah, sebelum kita pulang, Mardion mau kita di dalam doa dulu. Terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Nah, pulang jangan bermain di jalan.